Di sebuah desa kecil, seorang kiai terpandang menolak lamaran seorang pemuda tampan yang datang dari kota. Di tengah acara yang ramai, sang kiai berdiri tiba-tiba, membatalkan segalanya tanpa penjelasan jelas. Semua orang terkejut. Nur Aini, putri kiai, tak mengerti. Rizal, si pemuda, hanya bisa diam. Nur Aini sedang menyiram bunga di halaman rumah utama pesantren. Udara pagi masih sejuk, burung-burung berkicau pelan, dan angin membawa aroma tanah basah. Ia menunduk, mencium ujung jilbabnya sebelum melanjutkan pekerjaannya. Hidupnya selama ini begitu saja, teratur, tenang, dan terlindungi. Di luar pagar pesantren, desa mulai sibuk. Pasar pagi sudah ramai, anak-anak berlarian menuju sekolah, dan para ibu sibuk dengan urusan rumah tangga. Di tengah kesibukan itu, kabar tentang kedatangan seorang pemuda dari Jakarta telah menyebar cepat. Bukan hanya santri-santri muda yang penasaran, bahkan beberapa kiai senior juga mendengarnya. Pemuda itu bernama Rizal. Kabarnya, ia datang untuk melamar Nur Aini. Saat itu, Nur Aini sedang duduk di ruang tamu bersama ibunya. Ia mendengar pembicaraan antara ibunya dan Mbak Siti, salah satu guru di madrasah setempat. Kiai belum memberikan jawaban pasti, kata Mbak Siti. Tapi semua orang bisa lihat, wajah pemuda itu sopan. Dia hafal Al-Quran, fasih berdiskusi soal agama. Bahkan Pak Kiai Dedi bilang dia punya pemahaman yang bagus. Ibu Nur Aini tersenyum tipis. Kami percaya pada Kiai. Tapi kita juga tidak bisa menolak takdir. Nur Aini diam. Hatinya campur aduk. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan Rizal. Semua keputusan akan diambil oleh ayahnya, sesuai adat dan syariat. Tapi entah mengapa, rasa ingin tahu itu mulai merasuk. Beberapa jam kemudian, pertemuan pertama antara keluarga besar pesantren dan Rizal digelar. Acara itu dilangsungkan di aula utama pesantren, tempat biasanya pengajian rutin diadakan. Banyak kiai, santri, dan tokoh masyarakat hadir. Ini bukan hanya formalitas, tapi juga ujian bagi calon suami. Rizal datang dengan pakaian sederhana, baju putih, sarung hitam, dan peci. Langkahnya tenang. Matanya lurus ke depan, tidak banyak melirik. Ia duduk dengan sopan ketika dipersilakan. Tidak ada gelagat sombong atau ragu-ragu. Sesi pertama adalah tanya jawab tentang ilmu agama. Beberapa kiai senior bergantian menguji pemahamannya. Pertanyaan-pertanyaan sulit dilemparkan, tetapi Rizal menjawab semuanya dengan lancar. Ia tidak hanya hafal ayat-ayat Al-Quran, tapi juga paham konteks dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kiai muda, Kiai Faris, mengajukan pertanyaan tentang kurban. Apa hukumnya jika seseorang meninggalkan kurban padahal mampu? Tanyanya. Rizal menjawab dengan tenang. Wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya, meski dalam kondisi apapun. Kiai Faris mengangguk puas. Beberapa orang di ruangan mulai terkesan. Bahkan, Nur Aini yang mendengar dari balik tirai sempat tersenyum sendiri. Namun, di sudut ruangan, Kiai Mursyid duduk diam. Wajahnya datar, matanya tajam. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Rizal. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Entah dari cara bicara, ekspresi, atau caranya menjawab pertanyaan. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Setelah sesi tanya jawab selesai, acara dilanjutkan dengan silaturahmi ringan. Para santri muda penasaran dan mulai berani bertanya. Rizal menjawab dengan sabar dan senyum tak pernah pudar. Dari mana asalmu? Tanya salah seorang santri. Jakarta, jawab Rizal. Kenapa memilih melamar putri kiai? Rizal tertawa kecil. Aku datang bukan hanya untuk melamar, tapi juga belajar. Dan kalau memang rezeki, insya Allah kami bisa menjalani hidup bersama. Santri itu mengangguk-angguk. Beberapa orang tersenyum. Tapi di luar ruangan, sang kiai bangkit pergi tanpa suara. Malam harinya, Nur Aini duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka laptop tua milik pamannya, mencoba mencari informasi tentang Rizal. Ia mengetik nama itu di kolom pencarian. Hasilnya minim. Hanya beberapa foto dari acara pengajian dan akun media sosial yang tampak baru dibuat. Ia mulai curiga. Besok adalah hari penentuan. Keluarga besar kedua belah pihak akan berkumpul untuk proses lamaran resmi. Tapi malam itu, Nur Aini tidak bisa tidur.
Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ternyata, sang kiai juga merasakan hal yang sama. Nur Aini bangun pagi dengan rasa gelisah. Ia mencoba menyembunyikannya, tapi setiap gerakannya terasa kaku. Ibunya memperhatikan, tapi tidak bertanya. Di pesantren ini, semua masalah harus diselesaikan dengan sabar dan doa. Sementara itu di ruang makan kecil keluarga besar, Kiai Mursyid duduk termenung. Ia hanya menghabiskan separuh sarapan. Matanya sesekali melirik jam dinding. Hari ini adalah hari kedua dari proses lamaran. Ujian lebih dalam tentang kepribadian, niat, dan masa lalu calon menantu. Apakah kita lanjutkan? Tanya Ibu Nur Aini pelan. Kiai Mursyid menghela napas. Iya, tapi aku ingin Kiai Faris ikut hadir. Aku butuh bantuan untuk mengujinya lebih jauh. Beberapa jam kemudian, acara dimulai lagi di aula yang sama. Kali ini lebih kecil, hanya dihadiri kiai-kiai senior dan keluarga dekat. Rizal datang seperti biasa, sopan, tersenyum, dan siap menjawab pertanyaan apapun. Kiai Faris membuka sesi. Aku akan ajukan beberapa pertanyaan pribadi, bukan untuk menyerang, tapi untuk memastikan hatimu benar-benar tulus. Rizal mengangguk. Silakan saja, Kiai. Pertanyaan pertama tentang keluarga. Siapa nama orang tua kamu? Ayah saya bernama Slamet. Ibu saya Siti Nuraini, jawab Rizal lancar. Kiai Faris melanjutkan. Dari mana asal mereka? Apa pekerjaan ayahmu? Ayah saya dulunya anggota polisi. Sekarang sudah pensiun. Sejenak hening. Beberapa kiai saling pandang. Nur Aini yang mendengarkan dari balik tirai langsung menegang. Ia melihat ke arah sang kiai. Wajah ayahnya berubah. Matanya menyipit, rahang mengeras. Namun Kiai Faris terus melanjutkan. Lalu bagaimana kamu bisa tertarik pada dunia agama? Ayah saya memang bukan ulama, tapi kami selalu taat beribadah. Sejak kecil saya diajarkan salat dan puasa. Setelah kuliah, saya merasa ada panggilan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Itu sebabnya saya belajar ke Jawa Timur selama 2 tahun. Penjelasannya masuk akal. Bahkan Kiai Faris tampak puas. Tapi Kiai Mursyid tetap diam, tidak memberikan reaksi apapun. Setelah sesi selesai, para kiai berkumpul. Nur Aini mencoba mendekat, ingin mendengar pembicaraan mereka. Ia mendengar Kiai Faris berkata, dia baik. Jawaban-jawabannya jujur. Hanya saja apa? Tanya salah satu kiai lain. Ada sesuatu yang tidak cocok. Kata-katanya terlalu sempurna. Seperti hafalan. Kiai Mursyid akhirnya bersuara. Aku ingin seseorang mencari tahu lebih lanjut soal ayahnya. Diam-diam. Malam harinya, Nur Aini tidak bisa tidur lagi. Ia mengambil laptopnya, mencari informasi tentang nama Slamet dan kata kunci polisi. Hasilnya sedikit, tapi ia menemukan sebuah foto lama dari acara penghargaan kepolisian. Di situ, seorang perwira berdiri di tengah, dan di sampingnya adalah seorang anak muda. Wajah anak itu mirip sekali dengan Rizal. Tapi yang membuat jantungnya berdebar adalah nama perwira itu. Kompol Slamet Rianto, ayah Rizal. Nur Aini menutup laptopnya cepat. Ia mulai mengerti kekhawatiran ayahnya. Tapi ia juga belum bisa percaya begitu saja. Mungkin saja Rizal tidak tahu masa lalu ayahnya. Mungkin ia benar-benar datang untuk menuntut ilmu dan mencari jodoh. Tapi jika itu benar, mengapa Rizal tidak pernah menyebutkan bahwa ayahnya bekas polisi? Esok pagi, kabar tentang hasil penyelidikan sementara sampai ke telinga Kiai Mursyid. Ia menerima laporan dari salah satu santri muda yang berhasil mencari informasi tambahan. Kompol Slamet Rianto pernah terlibat dalam kasus penahanan seorang pemuda beberapa tahun lalu. Pemuda itu meninggal saat ditahan. Kiai Mursyid mengepal, tangannya erat, napasnya memburu. Ia tahu nama itu. Ia ingat betul wajah pemuda itu. Murid kesayangannya sendiri. Dan ia tahu, ia tidak bisa membiarkan putrinya menikah dengan anak dari orang yang membunuh muridnya. Malam itu, hujan mulai turun. Desa yang biasanya sunyi kini terasa lebih tegang. Nur Aini duduk di pojok kamar, memeluk lututnya sambil menatap jendela. Air hujan mengalir deras, membawa kesedihan yang tak bisa ia hindari. Ia baru saja mendengar percakapan singkat antara ayahnya dan salah satu kiai muda.
Kata-kata seperti masa lalu, murid, dan meninggal terus terngiang di telinganya. Siapa pemuda itu? Kenapa ayahnya begitu marah? Dan apakah benar Rizal tahu tentang semuanya? Nuraini tidak bisa diam begitu saja. Ia keluar dari kamarnya dengan hati-hati, berjalan pelan melewati lorong-lorong pesantren yang sepi. Tujuannya adalah perpustakaan kecil milik sang kiai, tempat arsip-arsip lama disimpan. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sebuah buku kuning bekas catatan harian santri senior beberapa tahun lalu. Di dalamnya ada foto hitam putih seorang pemuda. Ia tersenyum, berdiri di depan masjid pesantren. Nama di bawah foto itu tertulis, Adi Prasetyo Nuraini. Merogoh ponselnya, membuka folder foto yang sempat ia simpan. Foto dari acara penghargaan polisi yang ia temukan sebelumnya. Di situ, di samping Kompol Slamet Rianto, berdiri seorang anak muda. Wajahnya mirip sekali dengan Rizal. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang lain. Di leher Adi Prasetyo, tergantung liontin kecil berbentuk bulan sabit. Rizal juga memakai liontin, yang sama. Nuraini menutup mulutnya. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Ia harus bicara langsung dengan ayahnya. Keesokan paginya, ia menemui Kiai Mursyid di ruang kerjanya. Ia menempatkan kedua foto itu di atas meja kayu tua milik sang kiai. Ini dia, ayah. Ini pasti mereka. Kiai Mursyid menatap foto-foto itu tanpa ekspresi. Ia menarik napas panjang. Adi adalah muridku yang sangat baik. Ia cerdas, taat, dan punya masa depan cerah. Tapi suatu malam, ia ditahan karena tuduhan pencurian. Padahal aku yakin ia tidak bersalah. Nuraini menelan ludah. Lalu, apa hubungannya dengan Rizal? Kiai Mursyid menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, tapi jika liontin itu masih ada pada Rizal, maka ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Beberapa jam kemudian, Rizal datang lagi ke pesantren. Ia tampak tenang seperti biasa. Namun kali ini, wajahnya sedikit tegang. Ia merasakan atmosfer yang berbeda. Saat bertemu Kiai Mursyid, tatapan sang kiai menusuk. Kamu punya liontin? Tanya Kiai Mursyid tiba-tiba. Rizal terkejut. Ya, Kiai, diberikan oleh seseorang. Dari siapa? Ayah saya bilang itu warisan, tapi saya tidak tahu asalnya. Kiai Mursyid bangkit. Suaranya rendah tapi tegas. Itu liontin milik muridku. Dia meninggal saat ditahan. Dan ayahmu adalah salah satu petugas yang bertanggung jawab. Wajah Rizal memucat. Apa? Tidak mungkin. Ayah tidak pernah cerita soal ini. Namun sang kiai tidak peduli. Ia sudah cukup mendengar. Hatinya telah membuat keputusan. Tapi Nuraini belum puas. Ia ingin tahu kebenaran. Ia ingin tahu apakah Rizal memang sengaja datang untuk balas dendam atau justru tidak tahu apa-apa. Malam itu, ia mengirim pesan singkat ke nomor kontak darurat yang ia dapat dari informasi rahasia. Saya butuh info tentang kasus penahanan Adi Prasetyo. Bisa bantu? Balasan datang cepat. Ada yang menyimpan dokumen kasus itu, tapi kamu harus datang sendiri. Tempatnya di Semarang. Nuraini memandang. Layar ponselnya lama. Ia tahu, jika ia pergi, ia akan melanggar aturan pesantren. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak bertindak, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Dan ia tidak ingin ayahnya membuat keputusan besar hanya berdasarkan dendam masa lalu. Nuraini berdiri di stasiun kereta kecil kota Semarang. Udara malam terasa, lembab, bercampur bau asap kendaraan dan aroma kopi dari warung pinggir jalan. Ia memastikan jaketnya menutupi seluruh tubuhnya. Tidak ada yang tahu ia pergi. Bahkan ibunya tidak. Ia hanya membawa tas kecil, ponsel, dan selembar alamat yang dikirim oleh kontak misterius itu. Datang sendiri. Jangan cerita siapa-siapa. Kereta tadi pagi adalah pengalaman pertama Nuraini bepergian tanpa pengawasan. Ia merasa takut, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, ia mengambil keputusan sendiri. Bukan karena aturan, bukan karena adat, tapi karena hati nurani. Seorang pria tua dengan sorban putih mendekatinya. Kamu Nuraini? Ia mengangguk pelan.
"Mari," kata pria itu singkat. Mereka berjalan menyusuri gang sempit di belakang stasiun. Suara anjing liar menggonggong dari kejauhan. Nur Aini mencoba tetap tenang. Setelah beberapa menit, mereka sampai di sebuah rumah tua yang nyaris roboh. Di dalamnya, seorang wanita paruh baya menyambutnya. Di atas meja kayu usang sudah tersedia beberapa dokumen kuning. "Ini tentang kasus Adi Prasetyo," kata wanita itu. Nur Aini duduk. Tangannya gemetar saat membuka lembar pertama. Isi dokumen itu menjelaskan bahwa pada 5 tahun lalu, Adi ditahan karena tuduhan pencurian di sebuah toko kelontong. Namun, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan ia bersalah. Hanya dalam waktu 2 hari, Adi meninggal di ruang tahanan. Penyebab kematiannya disebut sebagai serangan jantung mendadak. Tapi, dokumen tambahan dari saksi medis menyebutkan adanya bekas, luka di punggung dan tanda-tanda penganiayaan. Nur Aini menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Wanita itu melanjutkan, "Ayahmu pernah datang ke sini. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia tidak bisa membawa pulang kebenaran itu." Nur Aini mendongak. "Kenapa?" "Karena semua orang yang tahu kebenaran telah dibungkam. Beberapa dipindahkan, satu meninggal secara tidak wajar." Nur Aini diam. Hatinya hancur. Selama ini ia percaya ayahnya adalah orang yang bijaksana. Tapi ternyata, bahkan ia pun tidak bisa menemukan keadilan untuk murid kesayangannya sendiri. "Saya butuh salinan ini," bisik Nur Aini. Wanita itu memberikan satu bundel dokumen. "Bawalah. Tapi ingat, jika kamu tunjukkan ini, maka kamu akan jadi target." Nur Aini menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Beberapa jam kemudian, ia sudah kembali di kereta menuju desanya. Ia memandang jendela gelap, melihat bayangan, wajah Adi di pikirannya, lalu wajah Rizal, lalu wajah ayahnya. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia tunjukkan dokumen ini, maka hubungan antara keluarganya dan Rizal akan rusak selamanya. Tapi jika ia sembunyikan, maka ayahnya akan terus hidup dalam dendam dan kebencian. Kereta melaju cepat, dan Nur Aini belum menemukan jawaban. Esok pagi, ia kembali ke pesantren tanpa sepengetahuan siapapun. Ia langsung masuk ke kamarnya, menyembunyikan dokumen itu di balik baju-bajunya. Beberapa menit kemudian, seseorang mengetuk pintu. Itu Mbak Siti. Rizal baru saja datang lagi. Kiai Mursyid ingin bicara serius dengannya. Nur Aini buru-buru keluar. Ia harus tahu apa yang akan terjadi hari ini. Karena ia tahu, jika ia tidak bertindak, maka keputusan besar akan diambil berdasarkan kebencian, bukan fakta, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkannya terjadi. Ruang pertemuan di pesantren terasa lebih panas dari biasanya. Udara berat, penuh ketegangan. Nur Aini duduk di belakang tirai, jantungnya berdebar cepat. Ia melihat Rizal duduk dengan tenang, tangan di atas lutut, menunduk sopan. Di seberangnya, Kiai Mursyid duduk kaku, wajahnya datar tapi matanya menyala. Ini adalah pertemuan terbuka. Kiai-kiai pembantu, santri senior, dan beberapa tokoh masyarakat hadir. Semua orang tahu ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah sidang kecil. Untuk memutuskan nasib lamaran Rizal, Kiai Mursyid mulai berbicara. "Aku tidak akan bertanya tentang hafalan Al-Quran atau pemahaman agama. Kita semua sudah tahu kamu pintar bicara. Tapi aku ingin tahu satu hal. Apa tujuanmu datang ke sini?" Rizal mengangkat kepala. "Saya datang untuk menikahi Nur Aini, Kiai." "Hanya itu?" tanya Kiai Mursyid dingin. Rizal diam sejenak. "Saya juga ingin belajar. Saya lahir dan besar di kota, tapi hati saya tertarik pada pesantren. Saya percaya keluarga seperti inilah yang bisa membentuk karakter kuat dalam diri seseorang." Beberapa kiai mengangguk pelan, tapi Kiai Mursyid tidak puas. "Ayahmu bekas polisi, dan ia terlibat dalam kasus kematian muridku." Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Beberapa santri saling pandang. Rizal tampak terkejut, tapi ia mencoba tetap tenang. "Ayah saya memang pernah bekerja sebagai polisi, Kiai.
Tapi saya tidak tahu soal kasus itu. Jika benar terjadi kesalahan, maka itu adalah tanggung jawab mereka, bukan saya. Kiai Mursyid bangkit. Suaranya keras. Kamu pikir hidup ini begitu mudah? Kamu datang ke sini, pura-pura baik, lalu berharap semua orang lupa masa lalu? Wajah Rizal mulai memerah. Saya tidak datang untuk menghapus masa lalu, Kiai. Saya datang untuk membangun masa depan. Nur Aini mendengarkan dari balik tirai. Hatinya campur aduk. Ia melihat bagaimana Rizal menjawab tanpa menyerang. Ia juga melihat keraguan di mata para kiai lainnya. Setelah sesi tanya jawab selesai, semua orang keluar. Tinggal Nur Aini dan ayahnya sendirian di ruangan itu. Ayah, bisik Nur Aini pelan. Apa kita bisa pastikan bahwa ayah Rizal benar-benar bersalah? Kiai Mursyid menatap putrinya. Kamu masih belum kapok. Nur Aini maju selangkah. Saya baru saja ke Semarang, ayah. Saya membawa dokumen tentang kasus Adi. Saya lihat sendiri. Ayah Rizal bukan satu-satunya yang terlibat. Bahkan, ada indikasi bahwa ia mencoba melindungi Adi saat itu. Kiai Mursyid terdiam. Nur Aini melanjutkan, suaranya gemetar. Jika kita menolak Rizal hanya karena dendam, bukankah kita sama saja dengan orang yang tidak adil? Kiai Mursyid tidak langsung menjawab. Matanya menatap jendela, melihat langit pagi yang cerah. Ada bayangan wajah Adi di sana. Beberapa jam kemudian, ia memanggil Kiai Faris. Cari tahu siapa sebenarnya pelaku utama di balik kematian Adi. Diam-diam, Kiai Faris mengangguk. Di luar ruangan, Nur Aini menarik napas lega. Ia tahu, ini belum selesai. Tapi setidaknya, ayahnya mulai membuka hati. Dan itu adalah langkah pertama menuju kebenaran. Rizal duduk sendirian di teras belakang pesantren. Udara sore itu terasa panas, tapi ia tidak beranjak. Ia menatap tanah di bawahnya, tangan gemetar. Pertemuan tadi pagi dengan Kiai Mursyid masih terngiang di telinganya. Ia tahu ayahnya pernah menjadi polisi. Tapi ia tidak pernah mendengar cerita tentang kasus Adi Prasetyo. Ia juga tidak pernah tahu bahwa liontin yang selama ini ia kenakan adalah milik seseorang yang meninggal dalam penahanan. Malam itu, ia mengirim pesan ke ayahnya. Ada apa dengan nama Adi Prasetyo? Balasan datang cepat. Kenapa kamu tanya soal itu? Kamu dari mana tahu nama itu? Rizal membalas singkat. Aku butuh jawaban. Beberapa menit kemudian, panggilan video masuk. Wajah ayahnya muncul di layar. Raut wajahnya muram. Ayah tidak ingin kamu tahu semua ini, kata ayahnya pelan. Tapi aku harus tahu, desak Rizal. Ayahnya menghela napas. Adi adalah pemuda yang tidak bersalah. Aku hanya petugas biasa saat itu. Aku tidak bisa melawan perintah atasan. Aku bahkan mencoba membantunya. Tapi, dia meninggal sebelum bisa dibawa ke rumah sakit. Rizal diam, hatinya hancur. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan rasa bersalah seperti ini. Aku tidak pernah bilang apa-apa, karena aku tidak mau masa laluku menghancurkan masa depanmu, lanjut ayahnya. Rizal menutup matanya sejenak. Tapi aku sudah jauh di dalam, ayah. Aku mencintai putri Kiai itu. Ayahnya terdiam, lalu berkata pelan, kalau begitu bicaralah pada mereka. Jangan biarkan kesalahanku menghancurkan hidupmu. Pagi berikutnya, Rizal pergi ke rumah Nur Aini. Ia mengetuk pintu perlahan. Mbak Siti membukakan. Ia memberi isyarat agar Rizal menunggu. Beberapa saat kemudian, Nur Aini keluar. Ia tampak lelah, tapi matanya tajam. Kamu tahu? Tanya Rizal. Nur Aini mengangguk pelan. Rizal menunduk. Aku baru saja bicara dengan ayahku. Dia bilang, Adi tidak bersalah. Dan dia juga tidak bisa berbuat banyak. Nur Aini diam. Tapi apakah kamu percaya padaku? Tanya Rizal lagi, suaranya bergetar. Nur Aini menatap matanya. Lama. Lalu bisiknya. Aku ingin percaya. Tapi ayahku punya luka yang sangat dalam. Rizal menghela napas. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku tidak tahu apa-apa sebelum semua ini terjadi. Aku hanya benar-benar menyukaimu. Nur Aini menunduk.
Hatinya teraduk. Ia ingin percaya. Tapi ia juga tahu, ayahnya tidak akan mudah luluh. Saat mereka masih berdiri di halaman, Kiai Faris muncul. Ia memanggil Nur Aini. Ada kabar dari Semarang. Kami dapat informasi baru. Nur Aini dan Rizal saling pandang. Lalu ikut masuk ke ruang pertemuan kecil. Di dalamnya, dokumen-dokumen telah terbentang. Ada foto, laporan medis, dan catatan dari saksi yang sempat bekerja di kantor polisi saat itu. Kiai Faris mulai menjelaskan. Dari penyelidikan kami, Kompol Slamet Rianto, ayahmu, memang terlibat dalam kasus penahanan Adi. Tapi bukti menunjukkan bahwa ia berusaha membantu Adi. Bahkan ia sempat mengajukan permohonan agar Adi dirawat di rumah sakit sebelum terlambat. Nur. Aini menarik napas lega. Rizal menutup matanya sejenak. Tapi Kiai Faris belum selesai. Namun, ada satu nama yang lebih bertanggung jawab atas kematian Adi. AKBP Dedi Wibowo. Ia adalah atasan langsung Slamet saat itu. Dialah yang memerintahkan penahanan keras. Dialah yang menolak izin perawatan medis. Nur Aini terkejut. Nama itu tidak asing. Ia pernah melihatnya di salah satu dokumen semalam. Dia masih hidup? Tanya Rizal. Masih. Sekarang pensiun. Tinggal di Yogyakarta. Kiai Mursyid, yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Suaranya rendah, tapi penuh amarah. Jadi selama ini aku salah sasaran? Ruang itu sunyi. Rizal maju selangkah. Ayah saya juga merasa bersalah. Dia tidak bisa melawan atasan. Tapi jika Bapak ingin mencari keadilan, maka carilah pada orang yang benar-benar bersalah. Kiai Mursyid menatap Rizal lama. Lalu, pelan-pelan, ia mengangguk. Ini bukan akhir dari segalanya. Tapi setidaknya, titik terang mulai terlihat. Dan mungkin, hanya mungkin, cinta masih punya tempat di antara mereka. Hujan deras mengguyur desa sejak pagi. Langit mendung, awan hitam menggantung rendah. Nur Aini duduk di dalam kamar, menatap dokumen-dokumen yang ia letakkan di atas meja kayu tua. Nama AKBP Dedi Wibowo terus terngiang di kepalanya. Pria itulah dalang dari segalanya. Ia adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Adi. Tapi apakah ayahnya akan puas jika tahu kebenaran itu? Apakah dendam itu akan hilang begitu saja? Pertanyaan-pertanyaan itu belum bisa ia jawab. Beberapa jam kemudian, Mbak Siti datang membawa kabar. Kiai ingin bicara dengan Kiai Faris dan Rizal. Sepertinya mereka akan pergi ke Yogyakarta. Nur Aini langsung bangkit. Ia bergegas menuju ruang pertemuan kecil di belakang masjid. Di sana Kiai Mursyid sedang berbicara dengan Kiai Faris dan Rizal. Saya harus bicara langsung dengan pria itu, kata Kiai Mursyid. Apa maksud Bapak? Tanya Kiai Faris. Aku tidak akan diam saja. Aku ingin dia tahu betapa hancurnya hidupku karena kesalahannya. Betapa banyak murid-muridku yang takut pada sistem yang korup itu. Rizal maju selangkah. Kalau Bapak pergi biarkan saya ikut. Dia bekas atasan ayah saya. Saya juga punya hak untuk tahu. Kiai Mursyid menatap Rizal lama. Lalu mengangguk, pelan. Malam harinya, rombongan kecil berangkat. Nur Aini tidak diperbolehkan ikut. Tapi ia tidak bisa tinggal diam. Setelah semua orang pergi, ia mengambil jaketnya, menyembunyikan dokumen penting di dalam tas, dan keluar lewat pintu belakang. Ia naik kereta malam ke Yogyakarta. AKBP Dedi Wibowo tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu terletak di kompleks eksklusif, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rombongan Kiai Mursyid tiba lebih dulu. Mereka meminta izin untuk bertemu melalui asisten pribadi sang mantan polisi. Namun, permintaan mereka ditolak. Bapak sedang sakit, tidak menerima tamu. Kiai Mursyid tidak menyerah. Ia menunggu di depan gerbang sampai malam hari. Rizal tetap bersamanya, meski tubuhnya mulai lelah. Beberapa saat setelah maghrib, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah itu. Dua pria turun. Mereka berjalan cepat ke arah pagar. Kiai Mursyid langsung waspada. Salah satu pria itu menghampiri mereka. Kami dengar kalian mencari Pak Dedi? Kiai Faris mengangguk. Benar, kami ingin bicara.
Pria itu tersenyum tipis. Kalau soal masa lalu, lebih baik kalian pulang saja. Kata-kata itu membuat Rizal curiga. Apa hubungan kalian dengannya? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat pada rekan satunya. Keduanya masuk ke dalam rumah tanpa suara. Kiai Mursyid mendengus. Ini pasti bukan pertemuan biasa. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke penginapan. Esok pagi mereka akan coba lagi. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Seorang santri muda yang mengikuti rombongan tiba-tiba muncul dengan wajah panik. Kiai, Nur Aini ada di Jogja? Kiai Mursyid langsung berdiri. Apa? Santri, itu menyerahkan secarik pesan dari Nur Aini. Isinya singkat. Aku sudah di depan rumah Pak Dedi. Ada sesuatu yang aneh. Tolong datang. Kiai Mursyid langsung berangkat. Rizal menyusul. Sesampainya di lokasi, mereka tidak menemukan Nur Aini. Hanya ponselnya yang tertinggal di trotoar. Pintu pagar terbuka sedikit. Lampu depan rumah mati. Rizal langsung masuk. Semua gelap, tidak ada suara. Lalu, dari dalam salah satu kamar terdengar suara bisikan. Jangan berani-berani mengungkit masa lalu. Ini semua sudah selesai. Kiai Mursyid mendekat. Ia melihat bayangan Nur Aini, dibungkam dan diikat di kursi. Di depannya AKBP Dedi Wibowo berdiri, dan di sampingnya, dua pria yang tadi malam datang, mungkin pembantunya. Kiai Mursyid marah. Lepaskan anakku. Dedi tersenyum dingin. Kamu datang untuk apa? Untuk menghancurkan masa laluku? Kiai Mursyid tidak peduli. Matanya hanya fokus pada putrinya. Rizal maju. Lepaskan dia. Sekarang. Dedi menatap Rizal, lalu tertawa pelan. Kamu, anak Slamet ya? Ayahmu dulu penjilat. Tapi kamu masih berani datang ke sini. Rizal mengepal tangannya. Ayah saya tidak seperti Anda. Dedi menggerakkan tangannya. Salah satu pria itu maju, siap menyerang. Tapi sebelum sempat bertindak, suara siren terdengar dari kejauhan. Polisi datang. Ternyata, Nur Aini sempat menekan tombol darurat di ponselnya sebelum diseret masuk. Dedi dan kedua pria itu langsung panik. Kiai Mursyid langsung membebaskan Nur Aini. Rizal membantu melepaskan ikatannya. Beberapa menit kemudian, polisi masuk. Dedi dan dua pria itu ditangkap. Nur Aini menangis dalam pelukan ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, Kiai Mursyid benar-benar merasa bahwa keadilan itu nyata. Meskipun ia tahu, ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Tapi, setidaknya ia berhasil melindungi putrinya. Dan mungkin ia juga telah membuka hatinya sedikit untuk menerima Rizal. Nur Aini masih terguncang setelah kejadian semalam. Meskipun sudah dibawa pulang ke pesantren, matanya tidak bisa lepas dari jendela kamar. Hujan belum reda. Langit gelap, seperti mencerminkan perasaannya yang masih kacau. Kiai Mursyid duduk di ruang kerjanya sendirian. Ia memandangi foto lama Adi Prasetyo di atas meja. Tangannya gemetar saat menyentuh ujung foto itu. Hatinya penuh konflik. Selama ini ia menyalahkan orang yang salah. Bahkan mungkin, ia telah menghakimi seseorang yang sebenarnya juga korban. Di luar, Rizal menunggu dengan sabar. Ia tahu, jika ingin mendapatkan jawaban, ia harus bersabar. Tapi waktu bukan lagi sesuatu yang bisa ditunda. Nur Aini hampir saja diculik. Ayahnya nyaris membayar harga mahal karena kesalahpahaman. Beberapa jam kemudian, Kiai Faris datang membawa kabar. Pihak polisi akan memproses kasus penculikan Nur Aini. Dedi Wibowo dan dua anak buahnya ditahan. Kiai Mursyid hanya mengangguk. Pelan. Tapi ada satu hal, lanjut Kiai Faris. Dedi sempat bicara sebelum ditahan. Katanya, ia hanya menjaga rahasia besar yang bisa menghancurkan banyak orang. Kiai Mursyid mendongak. Rahasia apa? Kiai Faris menggeleng. Belum jelas. Tapi sepertinya ini bukan hanya soal masa lalu, Adi. Sementara itu, di Rumah Sakit Yogyakarta, Kompol Slamet Rianto, ayah Rizal, sedang dirawat. Setelah mendengar berita penculikan Nur Aini, ia langsung berangkat ke Jogja untuk membantu investigasi. Tapi tubuhnya yang sudah tua tidak kuat. Ia terserang stroke ringan. Rizal menerima kabar itu melalui pesan dari ibunya. Ia langsung panik. Tapi ia tahu,
Ini adalah waktu yang tepat untuk bicara dengan ayahnya. Tanpa izin dari Kiai Mursyid, Rizal naik bus menuju Yogyakarta. Ia ingin melihat ayahnya. Dan ia ingin tahu, apakah ayahnya menyimpan rahasia yang lebih besar. Di rumah sakit, suasana tenang. Suara alat monitor jantung terdengar berirama. Slamet Rianto terbaring lemah, matanya tertutup, tapi napasnya stabil. Rizal duduk di samping ranjang. Ia menatap wajah ayahnya lama. Lalu bisiknya, "Ayah, apa kamu punya rahasia?" Slamet membuka, matanya perlahan. Pandangannya buram, tapi ia mencoba fokus pada wajah putranya. "Ayah, kenapa Dedi bilang semua ini bisa menghancurkan banyak orang?" tanya Rizal. Slamet menarik napas. Suaranya serak. "Ada dokumen di lemari besi rumah. Jangan tunjukkan pada sembarang orang. Itu bisa bahaya." "Dokumen apa?" "Bukti bahwa Dedi bukan hanya membunuh Adi, tapi dia juga terlibat dalam beberapa kasus penahanan ilegal lainnya, termasuk penyelidikan tentang kematian seorang anggota polisi muda." Rizal terkejut. "Apa hubungannya dengan kita?" Slamet menutup matanya sejenak. "Polisi muda itu teman dekatmu. Dia meninggal karena menemukan kebenaran." Rizal diam. Ia mulai mengingat masa lalu. Ada satu nama yang pernah disebut ayahnya beberapa tahun lalu. Nama itu tidak asing. Ia adalah sahabat lamanya di SMA. Meninggal karena kecelakaan. Tapi sekarang, ia mulai ragu. Apakah itu benar-benar kecelakaan? Di pesantren, Nur Aini akhirnya keluar dari kamarnya. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Tapi, Nur Aini tidak ingin hanya berdiam diri. Ia pergi ke ruang kerja ayahnya. Di sana, ia menemukan Kiai Mursyid sedang membaca dokumen dari Semarang. "Ayah," panggil Nur Aini pelan. Kiai Mursyid mendongak. "Kamu sudah istirahat cukup?" Nur Aini menggeleng. "Saya ingin tahu semuanya, sampai akhir." Kiai Mursyid menatap putrinya, lama. Lalu ia menyerahkan dokumen itu. Itu adalah salinan laporan medis Adi. "Lihat baik-baik," Nur Aini membacanya. Di bagian bawah, ada catatan tambahan dari dokter forensik. Adi Prasetyo meninggal karena cedera parah di kepala dan dada. Diduga akibat pemukulan berulang. Air matanya menetes. "Selama ini aku membenci Rizal karena dendam. Padahal, ayahnya bahkan mencoba melindungi Adi," bisik Kiai Mursyid. Nur Aini mengangkat wajahnya. "Lalu, kenapa ayah tidak memberitahu aku lebih awal?" Kiai Mursyid menghela napas. "Aku takut. Takut kalau aku salah lagi." Nur Aini mendekat. Ia memeluk ayahnya erat. "Kita harus bicara dengan Rizal, sekarang." Kiai Mursyid mengangguk. Saat mereka sampai di rumah sakit Yogyakarta, Rizal baru saja selesai berbicara dengan ayahnya. Ia sedang membawa map hitam dari rumah mereka. Nur Aini dan Kiai Mursyid masuk. Rizal langsung melihat mereka. "Ayahmu bilang ada dokumen penting," kata Rizal. Kiai Mursyid mengangguk. "Dan kami ingin tahu isinya." Rizal membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen kuning dan foto-foto lama. Yang pertama adalah foto seorang polisi muda. Di belakangnya, terlihat mobil yang rusak parah. Di pojok foto, terlihat sebuah catatan. "Penyelidikan, kecelakaan polisi muda. Tidak terbukti. Ada kejahatan." Tapi di bawahnya, ada tulisan tangan Slamet Rianto. "Kecelakaan ini palsu. Dia dibunuh karena tahu terlalu banyak." Nur Aini dan Kiai Mursyid saling pandang. Rizal menelan ludah. Ini adalah sahabatku. Aku tidak percaya selama ini." Kiai Mursyid akhirnya berkata pelan. "Mungkin inilah waktunya kita semua tahu kebenaran." Rizal tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, sakit memandangi langit malam yang mulai cerah. Di tangan kirinya, map hitam berisi dokumen-dokumen rahasia masih belum ia lepaskan. Di dalamnya ada kebenaran yang mungkin akan menghancurkan banyak orang. Sahabatnya, polisi muda yang selama ini ia kira meninggal karena kecelakaan, mungkin dibunuh karena menemukan sesuatu yang besar. Kiai Mursyid dan Nur Aini datang beberapa saat kemudian.
Keduanya tampak letih, tapi mata mereka penuh tekad. Kita harus bicara, kata Kiai Mursyid pelan. Mereka masuk ke ruang tamu rumah sakit yang sepi. Rizal meletakkan map itu di atas meja. Nur Aini membuka dokumen pertama. Itu adalah salinan laporan investigasi internal polisi dari 10 tahun lalu. Nama korban, Bribtu Faris Aditya, sahabat Rizal. Laporan resmi menyebutkan bahwa ia meninggal karena tabrakan beruntun di tol. Tapi di pojok bawah ada catatan kecil dengan tinta merah. Penyelidikan ditutup tanpa bukti kuat. Saksi utama menghilang. Nur Aini mendongak. Siapa saksi itu? Rizal menggeleng pelan. Aku tidak pernah tahu. Ayah tidak pernah cerita apa-apa. Kiai Mursyid berkata. Tapi aku tahu satu hal. Dedi Wibowo juga terlibat dalam kasus ini. Mereka semua diam. Beberapa jam kemudian, Kiai Faris datang membawa kabar. Pihak penyidik sudah memeriksa Dedi. Dia mulai membuka mulut. Kiai Mursyid bertanya. Apa katanya? Kiai Faris menyerahkan selembar kertas. Ini nama-nama orang yang terlibat dalam operasi penutupan kasus-kasus seperti ini. Termasuk beberapa petinggi kepolisian yang sudah pensiun. Nur Aini membaca daftar itu. Nama ayah Rizal tidak ada di dalamnya. Ayahmu tidak termasuk, bisik Nur Aini. Rizal menutup matanya sejenak. Hatinya lega, tapi juga marah. Kenapa ayahnya tidak pernah bicara? Esok paginya, Slamet Rianto sedikit lebih baik. Ia bisa duduk di ranjang meskipun tubuhnya masih lemah. Rizal masuk sendirian, ingin bicara empat mata. Kenapa ayah tidak pernah bilang apa-apa? Tanya Rizal pelan. Slamet menatap putranya. Aku tidak ingin kamu terlibat. Aku lihat bagaimana Dedi bisa melindungi dirinya. Aku takut. Kalau aku bicara, kamu juga akan jadi target. Rizal mengepal tangannya. Tapi aku punya hak untuk tahu. Slamet menghela napas. Aku tahu. Sekarang, mungkin waktunya kamu ambil alih. Ada satu orang yang masih hidup. Dia adalah sopir taksi yang sempat melihat semuanya. Rizal langsung bangkit. Di mana dia? Di Jakarta. Namanya Pak Juna. Tanpa izin dari siapapun, Rizal memesan tiket kereta ke Jakarta. Nur Aini memutuskan ikut bersamanya. Mereka tidak memberitahu Kiai Mursyid. Hanya Kiai Faris yang tahu rencana itu. 2 hari kemudian, mereka sampai di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta. Rumah Pak Juna sederhana, hampir seperti gubuk. Tapi ia menerima mereka dengan ramah. Kalian mencari soal Bribtu Faris, ya? Tanya Pak Juna. Mereka mengangguk. Pak Juna menarik napas panjang. Aku tidak pernah lupa malam itu. Aku melihat mobil itu dipaksa keluar jalur. Bukan kecelakaan biasa. Aku melihat 2 orang turun dari mobil lain. Salah satunya, AKBP Dedi Wibowo. Nur Aini dan Rizal saling pandang. Aku melapor ke polisi, tapi tidak ada yang percaya. Bahkan, ada yang menakut-nakuti aku. Aku akhirnya pindah dan menyembunyikan diri. Rizal menelan ludah. Jadi, benar sahabatku dibunuh? Pak Juna mengangguk pelan. Sayang sekali. Dia anak baik. Cuman karena mencari kebenaran, nyawanya hilang. Malam itu, mereka kembali ke Yogyakarta. Rizal membawa rekaman pengakuan Pak Juna dan beberapa foto lama yang sempat ia simpan. Kiai Mursyid mendengarkan semuanya tanpa suara. Setelah Rizal selesai, ia berkata pelan, "Selama ini aku membenci orang yang salah. Dan ternyata ayahmu adalah salah satu korban dari sistem yang sama." Nur Aini menatap ayahnya. Lalu sekarang, apa kita biarkan saja? Kiai Mursyid bangkit. Matanya tajam. Tidak. Kita lanjutkan. Sampai semua orang yang bersalah diadili. Rizal maju selangkah. Termasuk saya. Saya juga ingin ikut. Kiai Mursyid menatap matanya. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis. Kalau begitu, kita bekerja sama. Hari itu cerah. Langit biru tanpa awan, angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga dari halaman pesantren. Tapi tidak seperti hari-hari biasa,
suasana di dalam kompleks pesantren terasa berbeda. Tenang, tapi penuh makna. Nur Aini duduk di ruang tamu, utama membetulkan letak jilbabnya. Hatinya campur aduk. Bukan karena gugup, tapi karena ia tahu hari ini adalah penutup dari semua yang telah mereka lalui. Di luar, Rizal bersiap bersama keluarganya. Ayahnya, Slamet Rianto, meskipun masih lemah, datang khusus untuk momen ini. Ia ingin hadir sebagai ayah yang bangga, bukan hanya sebagai mantan polisi yang penuh luka masa lalu. Kiai Mursyid duduk di kursi utama. Wajahnya tenang, tidak lagi muram seperti beberapa minggu lalu. Ia menatap putrinya dengan tatapan penuh arti. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Nur Aini tersenyum. "Saya sudah yakin sejak lama, Ayah." Kiai Mursyid mengangguk. Lalu ia bangkit, melangkah menuju pintu masuk utama. Di sana, rombongan Rizal sudah menunggu. Untuk pertama kalinya, Kiai Mursyid tidak menunggu rombongan itu datang ke pesantren. Ia sendiri yang membuka pintu dan menyambut mereka dengan jabat tangan. "Terima kasih sudah datang," katanya. Rizal terkejut, tapi langsung menjawab, "Terima kasih sudah menerima kami, Kiai." Acara dimulai sederhana. Hanya dihadiri keluarga, besar kedua belah pihak, beberapa kiai senior, dan santri-santri dekat. Tidak ada sorak-sorai atau hiasan megah. Yang ada hanyalah ketulusan. Kiai Faris menjadi pembawa acara. Ia membuka sesi dengan doa bersama. Setelah itu, Kiai Mursyid berdiri. "Dulu, aku menolak anak ini karena dendam. Aku pikir, darah yang mengalir dari ayahnya akan membawa luka yang sama. Tapi ternyata, Allah memberiku kesempatan untuk melihat hati yang bersih." Ia menatap Rizal. "Aku minta maaf atas prasangka burukku selama ini." Rizal menunduk rendah. "Saya juga minta maaf jika ada yang pernah terluka karena saya." Kemudian, Nur Aini maju. Matanya berkaca-kaca. "Aku percaya, cinta bukan tentang siapa orang tuamu, tapi tentang apa yang ada di hatimu. Dan aku tahu, hati Rizal baik." Beberapa saat kemudian, prosesi lamaran ulang dilangsungkan. Rizal secara resmi meminang Nur Aini. Kali ini, tidak ada penghentian mendadak. Tidak ada rahasia yang mengganjal. Setelah akad selesai, Kiai Mursyid memeluk Rizal erat. "Jaga dia baik-baik." Rizal mengangguk. "Saya janji, Kiai." Beberapa bulan kemudian, dokumen-dokumen rahasia yang dikumpulkan berhasil menyeret AKBP Dedi Wibowo dan beberapa mantan petinggi kepolisian ke meja hijau. Investigasi internal dibuka kembali. Kasus Adi Prasetyo dan Bribtu Faris Aditya ditinjau, ulang Slamet Rianto tidak ditahan. Bahkan ia dipuji karena akhirnya berani bicara setelah bertahun-tahun diam. Rizal dan Nur Aini tetap tinggal di desa, membantu mengelola pesantren sambil mempersiapkan pernikahan mereka. Mereka tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Mereka ingin membangun masa depan bersama. Dan suatu sore, di bawah langit senja yang indah, Nur Aini dan Rizal duduk di halaman belakang rumah. "Aku tidak pernah menyangka kita sampai di sini," kata Nur Aini. Rizal tersenyum. "Aku juga. Tapi aku bersyukur." Nur Aini menoleh padanya. "Kalau bisa memilih, apakah kamu tetap akan datang ke pesantren itu?" Rizal tertawa kecil. "Ya, karena disitulah aku menemukan cinta, dan juga kebenaran." Mereka saling pandang, lalu tertawa bersama. Di kejauhan, Kiai Mursyid memandangi mereka dari jendela. Ia tersenyum tipis. Akhirnya, damai itu nyata. Dan cinta pada akhirnya bisa melampaui segalanya.